Seperti kolam saya itu di atasnya itu ada pohon mangga. Biasanya kalau pada saat daunnya itu jatuh, ini sering mengendap kalau tidak diketahui ya. Jadi sering-seringlah mengontrol kolam teman-teman di rumah kalau ada daun yang jatuh atau partikel lain seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channelnya akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membuatkan konten tentang penyebab air kolam koi cepat keruh. Memiliki kolam koi dengan air yang jernih adalah salah satu impian semua penghobi ikan koi, dari pemula, suhu, maupun yang sudah lama di dunia perkoian. Namun, seringkali beberapa kolam atau beberapa penghobi itu mengalami masalah, yaitu kolam yang keruh. Sehingga dengan adanya kolam keruh ini akan mengurangi keindahan pada kolam koi tersebut. Oleh karena itu, teman-teman wajib simak video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir mengenai penyebab kolam koi keruh ya teman-teman. Dan saya sudah rangkum ada 7 penyebab air kolam koi teman-teman cepat keruh ya. Langsung saja kita akan menuju ke pembahasan yang pertama. Untuk poin yang pertama adalah sisa pakan yang berlebihan. Pakan yang berlebihan yang tidak termakan oleh ikan koi teman-teman di rumah akan mengalami pengendapan, yang dimana pakan ini tidak dimakan, setelah itu mengendap di dalam atau di dasar kolam ini akan menjadi keruh ya. Oleh karena itu teman-teman kalau bisa memberi makan jangan terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan air yang cepat keruh ya teman-teman. Dan untuk poin yang kedua yaitu kotoran ikan dan limbah organik ya teman. Ikan koi menghasilkan kotoran dalam jumlah yang banyak. Ini bisa dilihat dari populasi ikan teman-teman di rumah. Kalau semakin banyak kotoran yang menumpuk, maka sistem filtrasinya pun harus berjalan dengan baik. Nah, ini kalau sistem filtrasinya tidak baik, maka kotoran tidak akan bisa diurai sehingga bisa mengendap di bawah dan juga kadang menimbulkan bau yang tidak sedap pada kolam teman-teman di rumah. Untuk poin yang ketiga yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan. Sinar matahari yang terlalu banyak yang terkena kolam serta kandungan nutrisi tinggi dalam air dapat memicu pertumbuhan alga yang cepat. Alga yang berkembang secara berlebihan bisa membuat air kolam berwarna hijau dan juga keruh. Oleh karena itu penting sekali pada kolam teman di rumah pakai lampu UV. Ini bisa mencegah pertumbuhan alga yang berlebihan. Oke, kita akan lanjut ke poin yang keempat. Penyebab air kolam koi teman-teman sering keruh. Poin yang keempat yaitu sistem filtrasi yang tidak maksimal. Kita harus tahu bahwa sebenarnya sistem filtrasi ini adalah berfungsi untuk menyaring kotoran yang kasar. Oleh karena itu, sistem filtrasinya harus maksimal ataupun tidak sering dibersihkan. Ini akan membuat kolam teman-teman itu sering keruh. Jadi harus maksimal dan juga sering dibersihkan secara berkala, bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, atau 1 minggu sekali. Itu lebih baik sesering mungkin ya, karena supaya kualitas air juga akan baik. Untuk poin yang kelima, penyebab air kolam koi menjadi keruh adalah penumpukan lumpur dan sedimen di dasar kolam. Seiring waktu, lumpur dan daun yang jatuh dan partikel lain bisa mengendap di dasar kolam. Jika tidak dibersihkan secara berkala, endapan ini bisa mencemari air dan menyebabkan kekeruhan. Seperti kolam saya itu di atasnya itu ada pohon mangga. Biasanya kalau pada saat daunnya itu jatuh, ini sering mengendap kalau tidak diketahui ya. Jadi sering-seringlah mengontrol kolam teman-teman di rumah. Kalau ada daun yang jatuh atau partikel lain seperti kotoran debu yang lainnya itu sering dibersihkannya. Ini supaya tidak mengendap di dasar kolam yang menjadikan nanti akan menjadi keruh kolam teman-teman di rumah.
Untuk poin yang keenam, penyebab air kolam koi teman-teman selalu keruh adalah kepadatan ikan yang terlalu banyak ya teman-teman. Ini biasanya dialami oleh para penghobi pemula yang suka ikan koi baru pertama kali, biasanya mau beli ikan koi secara banyak tanpa adanya karantina, tanpa melihat kapasitas kolamnya ya, sehingga biasanya kalau overpopulasi itu produksi amoniak akan semakin banyak, ditambah lagi kalau teman-teman itu overfeeding dan juga filternya kurang maksimal dan akan berakibat menjadi kolam yang keruh. Jadi jangan terlalu banyak dalam membeli ikan koi ya teman-teman. Ini yang harus digarisbawahi oleh para penghobi pemula. Untuk poin yang terakhir, penyebab air kolam koi teman-teman di rumah itu selalu keruh adalah kualitas air yang kurang baik. Dalam mengisi air kolam juga ini bisa berakibat fatal kalau teman-teman mengisi air dalam kualitas yang kurang baik. Maksudnya yaitu apabila teman-teman mengisi air di dalam kolam koi teman-teman di rumah dengan pH yang kurang stabil, lalu zat besi yang tinggi, ini bisa membuat air tampak keruh dan juga cepat keruh. Jadi teman-teman harus melihat apakah pH-nya stabil yang akan masuk ke kolam, lalu ada juga kandungan zat besinya tinggi atau tidak. Ini hal yang sepele, tetapi teman-teman harus mencermati, harus melihatnya ya, seperti itu ya teman-teman, supaya air kolam teman-teman di rumah jernih dan juga tidak sering keruh. Nah, itulah teman-teman 7 penyebab air kolam koi teman-teman di rumah selalu keruh. Jadi mulai sekarang amati poin-poinnya, lalu lakukan apa yang harus dilakukan ya teman-teman. Untuk next video saya akan buatkan solusinya ya, solusi supaya air kolam koi teman-teman tidak keruh. Oleh karena itu silakan subscribe channel ini dan juga silakan join grup WA yang ada di deskripsinya ya teman-teman. Nanti akan mendapatkan teman baru, lalu bisa sharing-sharing seputar ikan koi. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.